Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita kembali mengalami sukacita dari Tuhan. 1 minggu lamanya sudah kita lewati dan kita percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Dan pada saat ini waktunya kita kembali untuk menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan melalui setiap persekutuan yang kita adakan pada pagi hari ini. Kami di tempat ini mengucapkan selamat beribadah, selamat mengalami berkat Tuhan di dalam setiap persekutuan yang saudara lakukan pada saat ini. Kita akan menyanyikan pujian doa yang mengatakan, "Ku ada sebab anugerah-Mu." Kita akan nyanyikan pujian ini. Dan setelah itu saya akan pimpin kita di dalam doa menyerahkan persekutuan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami Tuhan, hanya satu hal yang kami ingin lakukan, yaitu memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyenangkan Engkau atas setiap apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh ada sampai saat ini, itu juga semua oleh karena anugerah
yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang kawal malam. Dan pada pagi hari ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh lagi menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami lagi boleh bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Hadirlah di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan. Dan kami percaya bahwa kami semua akan menerima berkat Tuhan lagi di setiap rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua, berkati saudara-saudari kami yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing melakukan persekutuan. Biarlah Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka, mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, setiap ibadah persekutu yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Persekutuan pada pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya semua terjadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa ada banyak hal, situasi yang meresahkan hidup kita, apalagi di sekitar kita mendengar bertambahnya pasien positif karena virus corona. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa kita semua tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kita akan kuat menghadapi situasi ini karena ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan iman, melihat segala sesuatunya dengan kekuatan dari Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian atau kor yang pertama kita akan nyanyikan di atas gelombang, datanglah Yesus padaku. keadaan, tantangan, rintangan yang menghalangi hidup kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan bekerja bersama dengan kita. Ia akan memberikan jalan keluar atas masalah tantangan yang kita alami. Kor yang kedua, tidak lagi diingatnya dosaku. Semua
Terpujilah nama Tuhan. Nyanyian nomor 203 akan kita nyanyikan bersama. Yakin dan percayalah ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, saya tahu, saya percaya Ia akan menjadi penolong yang sungguh bagi kita sekalian. Nyanyian nomor 203 akan kita nyanyikan ayat demi ayat. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan bersama-sama dalam siaran ibadah ini. Dan saya selalu percaya bahwa Allah sedang menyertai dan terus akan melimpahkan kasih setianya atas kehidupan kita bersama-sama. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami kembali boleh beribadah. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan kami. Pujian, penyembahan kami naikkan kepada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami agar setiap kebenaran firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dan tolong juga hamba-Mu untuk dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Bila apa yang Tuhan ingin sampaikan, itulah yang akan hamba-Mu perkatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Dengarkan firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab,
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya, berbahagialah kita yang mendengar firman dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kabar kita setelah berapa waktu ini kita menjalani aktivitas kita dan banyak kita lakukan di rumah, pekerjaan, pelayanan, ataupun aktivitas-aktivitas kita banyak yang kita batasi dan kita diminta hanya melakukan banyak hal di rumah. Ada banyak orang yang mengatakan kepada saya, Kapten, keadaan ini sungguh menyulitkan. Keadaan ini sungguh membuat kami tidak tahu apakah kami bisa bertahan atau tidak. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Kalau begini terus maka pekerjaan saya akan bangkrut dan saya tidak dapat melakukan pekerjaan saya. Ada yang mengatakan, bagaimana dengan masa depan anak-anak kami? Kalau situasi ini tidak berakhir maka kami khawatir akan keadaan kondisi anak-anak kami. Bagaimana dengan keadaan ekonomi? Situasi yang tidak menentu ini membuat situasi ekonomi pun menjadi tidak menentu. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran berkaitan dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu firman Tuhan hari ini ingin berbicara kepada kita dalam satu tema, tetap bertahan di dalam setiap kesulitan. Tetap bertahan di dalam setiap kesulitan. Hari-hari ini menjadi situasi yang sangat menyulitkan kita. Ada banyak hal yang terbatas kita lakukan karena banyak hal kita lakukan di rumah. Tetapi sesungguhnya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya selalu percaya bahwa Allah sanggup untuk menyatakan pertolongan, untuk menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekalipun keadaan ini serba terbatas, banyak hal yang kita lakukan sepertinya tidak maksimal, tetapi percayalah bahwa Allah sanggup untuk menyatakan pertolongannya, memberikan berkatnya atas pekerjaan, memberikan masa depan atas kehidupan anak-anak, dan lebih lagi bahwa Allah sanggup tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, keadaan ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, maka kita menemukan bahwa bangsa Israel sedang mengalami keadaan yang sukar akibat mereka meninggalkan Tuhan, akibat mereka tidak mau mentaati Tuhan, dan mereka mengalami sebuah keadaan sulit. Ayat 1 memberitahu kepada kita tentang keadaan itu. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Itulah keadaan yang terjadi saudaraku pada saat itu, di mana terjadi sebuah kekeringan yang luar biasa, dan karena keadaan itu maka keadaan menjadi serba sulit. Kita bayangkan bagaimana mereka tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan mereka, aktivitas pertanian mereka. Banyak situasi-situasi yang akhirnya berubah akibat keadaan itu. Saudaraku, keadaan kering, tidak ada embun, artinya kehilangan kesegaran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Saya membayangkan dan melihat keadaan seperti ini mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Karena situasi ini membuat kita merasa hidup kita tampak kering, tampak tidak segar dengan segala keadaan ini. Ada begitu banyak orang seperti mengalami jalan buntu, tidak tahu harus melakukan apa dalam segala kondisi seperti sekarang ini. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana kehidupan Elia dipelihara Tuhan,
di tengah situasi sulit itu, Allah menyatakan pertolongannya dalam kehidupan Elia, sehingga hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan, dan dia melihat bagaimana Allah selalu menolongnya dalam situasi itu. Karenanya saya begitu yakin, jika hari ini Tuhan izinkan kita alami keadaan yang sukar, keadaan yang sulit ini, saya juga percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam setiap situasi apapun itu, Allah sedang menolong kita. Allah sedang menunjukkan karya pemeliharaannya atas hidup kita. Dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana kita tetap menjadi anak Tuhan yang bertahan dalam setiap kesulitan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tetap dapat bertahan dalam setiap kesulitan, kesukaran yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pastikan engkau selalu bersama dengan Tuhan. Pastikan engkau selalu bersama dengan Tuhan. Sebab saat engkau selalu bersama Tuhan, maka engkau mendengar suara Tuhan. Saat engkau mendengar suara Tuhan, engkau mendapat tuntunan dari Tuhan. Saat engkau mengalami tuntunan dari Tuhan, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam setiap situasi sulit yang engkau alami. Ketika Tuhan membuat bangsa Israel mengalami sebuah keadaan sukar, ketika Tuhan membuat bangsa Israel melihat keadaan yang sulit akibat ketidaktaatan, akibat ketidakpercayaan, akibat kehidupan mereka yang menjauh dari Tuhan, terjadi kondisi kekeringan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Elia. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepada kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia mengalami pemeliharaan Tuhan dalam setiap situasi sulit itu, karena Elia dia dekat dengan Tuhan, dia selalu bersama Tuhan, dan karena dia selalu bersama Tuhan, maka dia mendengarkan firman Tuhan yang menuntunnya, dan karena dia mendengarkan firman Tuhan yang menuntunnya, dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana Allah akan memeliharanya, dia dapat makanan di sana, dia dapat minum dari sungai itu, sekalipun keadaan di sekelilingnya tampak kering, sekalipun keadaan di sekelilingnya tampak sukar, tetapi di tengah-tengah kesulitan itu hidup Elia dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, Kerit itu artinya terputus. Allah sedang memutuskan Elia dari keadaan yang biasa dia lakukan sebagai seorang nabi. Tentu Elia terbiasa melakukan pelayanan kenabian, menyampaikan pesan, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kondisi itu membuat perubahan yang luar biasa terjadi. Elia mungkin tidak bisa lagi melakukan pelayanan seperti biasanya, tetapi Allah memutuskan Elia, membawanya kepada sebuah situasi yang tidak biasa dia lakukan. Dia berada di tepi sungai Kerit itu dan hanya diam di sana dan mengalami pemeliharaan Allah di sana. Saudaraku, Kerit itu artinya terputus. Allah sedang memutuskan Elia dari kehidupannya yang seperti semula biasa dia lakukan kepada sebuah keadaan yang baru, yang dimana ia dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, jangan sampai keadaan-keadaan yang sulit ini membuat kita terputus dari Tuhan. Jangan sampai situasi-situasi yang sukar dalam hidup kita membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah sekalipun kita ada dalam keadaan sulit, sekalipun kita ada dalam keadaan sukar, sekalipun tampak di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita tampak sukar dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita pada pagi ini. Pastikan engkau selalu bersama dengan Tuhan.
Sebab saat engkau selalu bersama dengan Tuhan, saat engkau selalu dekat dengan Tuhan, maka engkau pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Engkau pasti akan mengalami setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Bukankah itu yang pemazmur katakan kepada kita dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kehidupan sekeliling kita tampak begitu sukar, tampak begitu sulit, tetapi saat engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan tetap tenang. Mengapa engkau tetap tenang? Sebab engkau tahu saat engkau dekat dengan Tuhan, engkau tetap dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu dijaga, dilindungi, bahkan mengalami pertolongan Tuhan. Itulah yang Daud alami, saudaraku dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, acap kali Daud mengalami kehidupan yang sulit, mengalami kehidupan yang sukar, tetapi Daud selalu memastikan dia dekat dengan Tuhan, dia selalu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, Daud melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut bahaya. Sebab kenapa? Karena Tuhan itu beserta. Karena Daud selalu bersama-sama dengan Tuhan. Keluargaku, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bertahan dalam situasi-situasi sulit hari ini. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, pastikan engkau selalu bersama dengan Tuhan. Pastikan engkau selalu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kena keadaan akibat virus corona ini membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Ada kerip hubungan yang terputus dengan Tuhan. Tetapi biarlah sekalipun dalam situasi yang tidak nyaman, sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ini yang Tuhan katakan, selama engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan baik-baik saja. Selama engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti akan dipelihara oleh Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun ada keadaan sulit yang harus engkau jalani, tapi di dalam keadaan sulit itu engkau melihat Tuhanmu ajaib yang menjaga dan menolong kehidupanmu. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita tetap dapat mengalami kehidupan yang tetap kuat, tetap bertahan dalam setiap kesulitan. Yang kedua, pastikan hidupmu selalu taat pada Tuhan. Pastikan hidupmu selalu taat pada Tuhan. Bangsa Israel kehilangan berkat karena ketidaktaatan mereka. Bangsa Israel mengalami segala kesulitan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa situasi kita hari ini, keadaan kita hari ini, karena kita sedang berdosa dan melakukan banyak hal yang jahat kepada Tuhan. Tetapi ini yang saya katakan, yang saya sampaikan kepada kita semua, bahwa saat engkau taat, hidupmu dipelihara Tuhan, hidupmu dijaga oleh Tuhan, hidupmu dibungkus dalam kasih karunia, dalam kasih setia Tuhan. Saudaraku, kita melihat respon Elia ketika bangsa Israel, bangsanya mengalami kesulitan. Bahkan Elia ada di tengah-tengah situasi itu juga. Tetapi kemudian perhatikan ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, maka respon Elia dalam ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Walaupun mungkin banyak pertanyaan dalam kehidupan Elia ketika Tuhan mengatakan bahwa di sana Tuhan akan pelihara hidupmu, Tuhan akan mengirimkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Mungkin ada banyak pertanyaan dalam kehidupannya, tetapi yang kita lihat dalam ayat yang kelima ini, Elia taat. Dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, dan karena ia taat, dia melihat pemeliharaan Tuhan. Dia tidak hanya melihat, tapi dia mengalami anugerah Tuhan, anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, seringkali keadaan sulit itu mendorong kita untuk menjadi orang yang tidak taat.
Seringkali keadaan-keadaan sukar dalam hidup kita mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak taat, hal-hal yang tidak berkenan, yang menunjukkan ketidaktaatan kita. Kita menonton di media, kita dengar, kita baca berita, ada banyak orang karena kepanikan, karena keadaan yang sulit ini mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ada pencurian, ada penjarahan, ada orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berkenan untuk berusaha menjaga kehidupannya tetap aman. Tetapi saudaraku, dengarkan baik hari ini, sekalipun keadaan di sekitar kita ini tampak tidak menentu, ada banyak situasi-situasi yang tampaknya sulit, tetapi jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Tuhan sedang bekerja, dan Dia terus bekerja untuk memelihara hidup kita. Dia terus berkarya untuk menolong kita, orang-orang yang terus taat pada Tuhan. Dan saat engkau tetap taat, maka engkau akan terus dipelihara seperti kehidupan Elia. Allah akan terus menjaga, Allah akan terus menolong kita, memelihara kehidupan kita. Bukankah itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan umatnya? Dalam Ulangan 7 ayat firman Tuhan berkata secara khusus dalam ayat 12, firman Tuhan berkata bahwa dan akan terjadi apabila engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya dengan setia, maka Aku akan menunjukkan kasih setia-Ku dan menunjukkan janji-janji-Ku kepadamu. Aku akan mengasihi engkau, memberkati engkau. Bahkan dalam ayat 15 dalam Ulangan 7 firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menjauhkan daripadamu segala penyakit manapun, dan malapetaka seperti yang Allah timpakan ke Mesir tidak akan menimpamu. Janji Tuhan ini adalah janji yang Ia sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa saat mereka taat mendengar dan melakukan firman Tuhan, Allah memberkati, Allah mengasihi, melimpahkan kasih setia, bahkan menjauhkan sakit penyakit malapetaka dalam kehidupan mereka. Saudara mungkin memandang saya dan berkata, itu janji Tuhan khusus untuk orang Israel, bukan kita. Ya, tetapi pesan Tuhan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita, poinnya adalah bahwa karena ketaatan mereka mendengar, melakukan firman Tuhan, maka mereka mengalami segala berkat itu. Dan saya percaya janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Saat engkau taat, mungkin keadaanmu tidak sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi janji Tuhan itu pasti, engkau juga pasti dipelihara sesuai dengan kebutuhanmu. Engkau pasti dipelihara sesuai dengan kehidupanmu. Engkau pasti dipelihara sesuai dengan keadaan yang sedang engkau alami hari ini. Engkau pasti dipelihara Tuhan, engkau pasti ditolong Tuhan karena engkau taat pada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita terus taat pada Tuhan. Sekalipun situasi ini tampak sulit, jangan kita tergoda untuk juga ikut terlibat ataupun ikut melakukan hal-hal yang tidak taat, ikut melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap taat pada Tuhan, tetap melakukan hal yang benar. Maka percayalah, hidup kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga saudaraku, bagaimana kita terus mengalami kehidupan yang tetap kuat dalam situasi-situasi sulit ini. Yang ketiga, firman Tuhan ingin mengatakan, agar engkau tetap kuat, tetap dapat berdiri teguh, maka tetaplah bertahan, tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan, tetaplah bertahan. Sebab seringkali kesulitan adalah kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan, kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan. Seringkali kesukaran, kesulitan, situasi-situasi yang pelik itu membuat kita melihat setiap anugerah Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan Elia, ini sungguh luar biasa. Situasi yang sukar sedang terjadi di tanah Israel, dan Elia ada di tengah-tengahnya. Situasi yang sulit sedang melanda, menimpa. Semua orang panik, semua orang merasa keadaan itu begitu berat, dan Elia ada di tengah-tengah situasi itu. Tapi saudara perhatikan bahwa dalam situasi itu Elia tidak mengeluh, Elia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi ia terus bertahan dan mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan kita perhatikan bagaimana hidupnya. Kehidupan Elia seperti dibungkus dalam pemeliharaan Tuhan.
di tengah-tengah bangsa Israel, Allah membawa Elia ke tepi sungai Kerit. Dan di sana Elia seorang diri melihat mujizat pertolongan pemeliharaan Allah yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Elia seperti ada dalam sebuah kotak pemeliharaan Tuhan. Elia seperti ada dalam sebuah kotak kasih karunia Tuhan yang memelihara, menolongnya, bahkan mencukupkan segala kebutuhannya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, inilah yang Tuhan ingin katakan kepada kita pada pagi hari ini. Jangan menyerah dalam situasi ini. Jangan juga engkau terlalu dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Sebab percayalah bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Dan selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk membukakan setiap pintu berkat-Nya untuk memelihara kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Teruslah melangkah, teruslah andalkan Tuhan, dan tetaplah bertahan. Ingatlah bahwa Allah sanggup dalam kasih karunia-Nya untuk memelihara, untuk menolong kita melewati setiap keadaan-keadaan yang sukar ini. Saya berdoa agar kita semua dapat terus lalui situasi ini, dan biarlah keadaan-keadaan sulit hari-hari ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan sedang terjadi, melihat kuasa Tuhan yang ajaib dicurahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua melalui firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami terus tetap kuat bertahan dalam setiap situasi-situasi sulit yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami agar dalam setiap keadaan ini kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami juga untuk terus taat pada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk tetap dapat bertahan di dalam kasih setia Tuhan, dan melihat setiap anugerah Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Berkati semua jemaat-Mu Bapa, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati kehidupan mereka, dan biarlah Allah terus menyelimpahkan kasih setia dan pertolongan Tuhan atas kehidupan setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah, yang sedang menyaksikan siaran ini. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korop Salua, ompi-ompiku yang ada di Salua ini. Tuhan terus berkati dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi, bahkan usaha pekerjaan mereka. Biarlah anugerah berkat pemeliharaan Tuhan juga akan terus Tuhan limpahkan, nyatakan dalam kehidupan semua keluarga jemaat Tuhan di Korp Salua. Hamba berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemangku kepentingan yang berupaya membawa bangsa kami untuk pulih, untuk dapat keluar dari kondisi-kondisi yang sukar akibat virus corona ini. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka, agar dalam setiap upaya apapun yang mereka lakukan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Tapi satu hal yang selalu kami percaya, Allah sanggup untuk memulihkan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah bangsa kami dan pulihkanlah segala keadaan ini. Dan tolonglah kami untuk terus kuat, terus setia dalam setiap situasi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan biarlah Allah terus memberkati hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, keluargaku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus jalani hidup kita dengan semangat dan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu takut, kita terlalu khawatir. Tetap tinggal di rumah dan lihatlah setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengikuti siaran ini, Allah akan terus menolong saudara. Allah akan terus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang akan memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang akan memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Warga mencoba untuk mencari keluarga dan juga kerabat yang mungkin menjadi korban gempa dan juga tsunami. Tuhan Yesus tolong.